إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وقال أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أزمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تصابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab daripada kasih sayang Allah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mampulah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana pada subuh hari ini kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah dan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berjemaah. Lanjut daripada itu, senantiasa juga kita berselawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab daripada beliaulah daripada pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risau beliau sampai daripada kehormatan beliau pun rela dia korbankan semata-mata menginginkan bagaimana supaya agama ini, dinul Islam ini hadir di setiap hati-hati umat manusia sampai datangnya hari kiamat. Itulah yang beliau pikirkan, beliau risaukan bagaimana supaya seluruh manusia yang hadir di saat beliau sampai datangnya hari kiamat seluruhnya selamat daripada azab Allah, dengan rahmat dan rahim Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di atas permukaan bumi ini tiadalah maksud lain bagaimana agar supaya dalam kehidupan kita yang begitu singkat mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya keridaan Allah dalam diri setiap pribadi kita ini, maka menjadikan kita sebagai ahli-ahli jannah, ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini adalah generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Di antara mereka kurang lebih 124.000 sahabat ini semuanya telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa khairul qurun, zaman yang terbaik adalah zamanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu generasi sahabat, generasi beliau bersama dengan sahabat. Walaupun kita tahu dalam kitab dijelaskan ulama-ulama kita bahwa generasi sahabat ini sebelum mereka mengenal Islam adalah generasi yang begitu jauh daripada tuntunan Islam, sampai digelar dengan jahiliyah, keadaan yang tidak ada aturan di dalamnya, kehidupan yang tidak ada aturan di dalamnya, yang kuat menindas yang lemah. Itulah keadaan sahabat sebelum mereka mengenal Islam. Tetapi begitu mereka mengenal Islam, maka diterpa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi? Berubah 360 derajat menjadi khairul qurun, generasi yang terbaik yang pernah ada, yang pernah hadir di atas permukaan bumi ini. Hadirin yang mulia, maka inilah kata ulama sebagai patron ketika kita mau mendatangkan keridaan Allah di dalam diri kita, maka tengoklah kehidupan sahabat. Mereka ini adalah seperti mana bintang-bintang di langit. Kalau seorang pelaut ketika dia berlaut, berlayar di tengah lautan, di tengah samudra, maka bintang itu dijadikan sebagai arah, sebagai panduan. Maka inilah kata Nabi, sahabat ini sebagaimana bintang-bintang di langit. Ketika kita mendatangkan keridaan Allah, maka tengoklah kehidupan sahabat. Lihatlah kehidupan sahabat. Contohlah kehidupan sahabat. Karena kehidupan sahabat radhiyallahu anhum majma'in ini adalah kehidupan yang mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata ulama, hadirin yang mulia, begitu diridhoi kehidupan sahabat ini? Karena dalam diri para sahabat ini kesempurnaan iman kepada Allah taala. Iman-iman mereka ini tidak diragukan lagi, tidak terkesan lagi dengan suasana dan keadaan. Beda dengan iman kita hari ini, mohon maaf. Kita masih terkesan dengan suasana dan keadaan. Iman kita masih terkesan seperti itu. Contoh misalnya, kurang lebih sedikit lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Maka kita akan melihat suasana Islam ada di tengah-tengah umat. Ada suasana Islam. Masjid mulai ramai. Hadirin yang mulia, suasana kelihatan suasana Islam. Tapi begitu berlalu lagi Ramadan, maka kembali suasana tidak ada lagi keadaan seperti mana keadaan di dalam bulan suci Ramadan. Tapi sahabat tidak seperti itu. Konsisten iman mereka. Sehingga hadirin yang mulia, kata ulama, walaupun ditampakkan secara nyata surga dan neraka di hadapan sahabat ini, maka iman-iman mereka ini tidak berubah lagi, hadirin. Begitu kuat iman mereka. Dalam hati mereka ini tidak ada ruang yang tersisa selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan adanya Allah di hati kita ini, maka itulah yang mendorong seluruh panca indera kita ini mentaati seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah dengan caranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itulah target minimal iman, hadirin yang mulia. Bagaimana supaya iman kita ini minimal? Kata ulama, minimal menggerakkan seluruh panca indera kita ini mentaati seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya pikiran kita ikut maunya Allah, pandangan kita sesuai kehendak Allah, langkah-langkah kita sesuai kehendak Allah, gerakan-gerakan kita sesuai kehendak Allah. Sehingga hadirin yang mulia, kalau di hati kita ini ada Allah, ada kebesaran Allah, maka dijamin baginda Nabi SAW, man kana fi akhir qalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, ketika sakaratul maut, ketika roh kita meninggalkan jasad kita, maka dijamin baginda Nabi SAW yang keluar terakhir adalah la ilaha illallah. Maka jaminannya surga, hadir yang mulia. Tapi kata ulama, apa yang besar di hati kita ini, itulah yang akan keluar di akhir hayat kita. Kalau kebesaran benda, kebesaran makhluk ada di hati kita, maka itulah yang akan keluar ketika sakaratul maut. Maka hadirin yang mulia, ini zulmat hati, racun hati. Kata ulama kita, ketika kebesaran benda, kebesaran makhluk masuk di hati, maka inilah yang kita harus usahakan keluarkan dari hati. Sebab ulama kita katakan, hati kita ini, kebesaran Allah yang ada di dalam hati ini tidak akan bisa bercampur dengan kebesaran-kebesaran benda, kebesaran makhluk. Diibaratkan seperti mana air dengan minyak, akan selalu berpisah, akan selalu tidak menyatu. Maka di hati kita ini tempatnya Allah, hadirin yang mulia. Jangan sampai hati kita isi dengan kebesaran benda. Mobil masuk di hati, uang masuk di hati, pekerjaan masuk di hati. Semua ada dalam hati kita. Dan ini adalah racun zulmat hati kita, hadirin yang mulia. Maka inilah yang kita keluarkan. Ketika kita keluarkan kebesaran-kebesaran makhluk ini, maka baru akan datang Allah ke dalam hati kita. Baru akan datang iman yang sempurna dalam hati kita. Sebab apa, hadirin yang mulia? Cacat dalam iman ini tidak ada maaf daripada Allah Ta'ala. Selamanya kita berada di nerakanya Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Kalau kekurangan dalam amal, salat kita belum lagi khusyuk ketika kita salat, belum lagi sempurna. Puasa kita belum lagi sempurna. Haji kita belum lagi sempurna. Amal-amal soleh yang lain belum lagi sempurna. Maka itu semua ada maaf daripada Allah Ta'ala. Ada ampunan daripada Allah Ta'ala, hadir. Ada kasih sayang Allah. Tapi kalau iman, la ilaha illallah, cacat, maka tidak ada maaf daripada Allah Ta'ala. Jelas sekali di dalam Al-Quran, kita akan berada di dalam neraka, hadirin yang mulia. Maka inilah usaha baginda Nabi SAW kepada sahabat. Kurang lebih di periode Mekah 13 tahun. Belum lagi ada perintah Allah yang lain. Periode Mekah ini adalah periode iman. Periode membetulkan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Kepada sahabat, hadirin yang mulia. Membutuhkan fase 13 tahun. Waktu yang tidak sedikit. 13 tahun, hadirin yang mulia. Hanya iman. Bagaimana membetulkan iman, memasukkan Allah ke dalam hati-hati para sahabat. Nanti di periode Madinah ini barulah turun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Turun salat, turun puasa, turun zakat, turun haji. Semua hadirin yang mulia.
perintah-perintah Allah SWT yang lain ini turun di periode Madinah. Sehingga dalam kitab dijelaskan ulama kita bagaimana perilaku sahabat ketika mereka sudah berada di Madinah. Maka ketika turun perintah meninggalkan khamar karena iman mereka sempurna, maka dikatakan bahwa Madinah jadi banjir khamar, hadirin yang mulia. Mereka menumpahkan daripada khamar-khamar mereka ketika turun perintah, hadirin yang mulia. Karena iman siap menerima. Hari ini hadirin yang mulia, mohon maaf, karena iman kita lagi lemah, maka perintah Allah satu demi satu ditinggalkan oleh orang Islam hari ini. Tidak ada rasa rugi lagi, hadirin yang mulia. Tidak ada rasa rugi lagi. Sementara dalam kitab Fadail Amal dijelaskan dalam kitab Fadilah Salat, sahabat ketika tertinggal salat takbiratul ula saja dari imam bertakbir, maka dia berkabung, bersedih kurang lebih 3 hari, hadirin yang mulia. Hari ini kita sudah berapa banyak takbiratul ula kita tertinggal. Kalau sahabat tertinggal salat berjamaah satu kali, maka dia berkabung, bersedih selama 1 minggu, hadirin. Selama 1 minggu, seperti orang yang musibah kematian, kena musibah kematian. Tapi kita karena lemah iman, maka biasa-biasa saja, hadirin. Maka begitu jauhnya kita, maka pantaslah, Masya Allah, sahabat ini dijadikan sebagai patron ketika mau mendatangkan keridhaan Allah dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang mulia, sahabat juga manusia biasa, ada kesibukan sama dengan kita, punya kepekerjaan yang semua sahabat. Ada juga yang berdagang, ada juga yang bertani. Banyak kesibukan, semua sama seperti kita. Ada kesibukan juga. Ada di kantor, ada yang sudah pensiun, ada yang di polisi yang masih aktif. Diri yang mulia, banyak sama kesibukan kita. Tapi amal kita begitu jauh dengan kehidupan sahabat. Iman kita begitu renggang sekali dengan iman sahabat. Maka inilah kita mesti usahakan, Pak. Karena kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang satu kali, tidak akan berulang, hadirin. Kalau dalam perkara-perkara keduniaan, satu orang mau menjadi mahasiswa, ketika dia tahun ini tidak lulus untuk menjadi mahasiswa, maka tahun depan bisa mengulang. Satu orang mendaftar jadi ASN, pegawai negeri, tahun ini tidak lulus, terbuka tahun depan masih bisa mengulang, masih bisa mendaftar lagi. Begitu pula kerjaan-kerjaan yang lain masih bisa berulang. Tapi kehidupan dunia ini tidak ada ulangan yang kedua, hadirin yang mulia. Hanya satu kali ini saja. Kapan kita gagal mempersiapkan iman-iman kita, amal-amal kita, maka kita akan gagal selama-lamanya. Karena tidak berulang kehidupan ini, hanya satu kali ini saja. Maka inilah yang mesti kita risaukan bersama dalam diri pribadi kita masing-masing. Kita merisaukan iman kita, merisaukan amal kita. Begitu pula dengan ahli keluarga kita, kita risaukan iman-iman mereka. Kita risaukan iman istri kita, iman suami kita, iman anak-anak kita. Terus berlanjut ke tetangga kita, berlanjut yang lebih jauh lagi kepada umat seluruh alam, hadirin yang mulia. Sebab apa? Kita ini adalah umat yang terakhir, hadirin yang mulia. Umat yang bungsu kata ulama. Maka umat ini Allah siapkan untuk sebagai naibnya daripada pelanjut daripada kerja-kerja yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW.
Jadi hari ini kita ada amanah agama di atas pundak kita. Jangan kita hanya berkata, saya sibuk dengan kantor saya sibuk dengan pekerjaan saya, pertanian saya, perdagangan saya. Tapi kita harus pandang bahwa di atas pundak kita ini ada amanah agama yang mesti kita emban, menyampaikan ini agama sampai datangnya hari kiamat. Karena baginda Nabi SAW ini diutus sampai datangnya hari kiamat. Sementara umur beliau kurang lebih hanya 63 tahun saja. Maka siapa yang melanjutkan ini amanah ini adalah umat baginda Nabi SAW. Kita semua. Apapun profesi kita hari ini. Apapun profesi kita. Maka kita harus mengambil amanah tanggung jawab atas agama. Maka inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf, hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul hasihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, kata Nabi. Apa jalan beliau? Ad'u ila Allah, mengajak manusia untuk mentaati Allah, mengenal Allah, membesarkan Allah. Inilah jalan baginda Nabi SAW. Tugasku, kata Nabi, tugasku wa manittaba'ani, dan tugas para pengikutku. Siapa pengikut baginda Nabi SAW? Adalah seluruh orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah pengikutnya baginda Nabi SAW. Maka ini kita semua bertanggung jawab. Sehingga ulama kita katakan, kita sebagai orang Islam harus berkata, saya ini adalah hamba Allah, umat baginda Nabi SAW, bertanggung jawab terhadap kelangsungannya ini agama Islam. Kebetulan sebagai dokter, kebetulan sebagai insinyur, kebetulan sebagai pedagang, kebetulan sebagai pegawai negeri, kebetulan sebagai polisi, dan lain sebagainya, hadirin yang mulia. Seperti ini mestinya kepahaman kita, kata ulama kita, dengan adanya ayat Allah, firman Allah tadi. Maka inilah hadirin yang mulia, alhamdulillah, dengan perkara ini pula kami satu rombongan di tengah-tengah bapak-bapak di masjid kita ini, dalam hal juga belajar-belajar. Yang paling utama, rombongan-rombongan seperti ini adalah rombongan untuk islah diri, memperbaiki diri. Dan yang kedua untuk belajar-belajar mengambil tanggung jawab agama, menyampaikan bersilaturahim kepada saudara-saudara muslim, bergerak, berjalan, membawa agama, membawa identitas agama, mengambil tanggung jawab sebagaimana amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelanjut daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah hadirin yang mulia, rombongan kami ini Pak, rombongan 40 hari bergerak. Sekarang ini sudah masjid, kurang lebih 2 masjid lagi. Dalam jamaah kami ini juga ada polisi yang masih aktif, ada ASN juga, ada dosen, ada juga mahasiswa, ada juga pensiunan, lebih banyak pensiunan, Masya Allah. Ada juga petani. Jadi berbagai macam lapisan bergerak membawa identitas hanya Islam saja, tidak membawa embel-embel keduniaan dan lain sebagainya, tapi membawa titel kelihatan Islam saja. Karena perkara-perkara kebendaan, titel-titel ini ya kita belajar hanya ketika kita berada di kantor kita masing-masing. Ketika kita berada di masjid, maka kelihatan memang kita hanya membawa titel Islam saja. Seperti sekarang ini, nampak pasti kita majemuk dalam perkara kesibukan dunia, macam-macam kesibukan kita masing-masing. Tapi kelihatan kita hanya Islam saja. Maka seperti inilah usaha dakwah Pak, bergerak, dan insya Allah
pagi ini kami akan pindah dari masjid bapak-bapak di sini, dan kami juga mewakili daripada rombongan kami, pimpinan rombongan mewakili untuk meminta banyak terima kasih kepada orang tua kami, orang tempatan semua di seluruh Jawa Masjid, para pengurus dan tokoh masyarakat, ulama. Kami minta banyak terima kasih telah diterima dengan baik, dengan pelayanan yang sangat baik di masjid ini. Bahkan fasilitas juga begitu disiapkan begitu baik, dan telah kami manfaatkan semua, listrik, air, kipas angin, lampu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan daripada orang tempatan, bapak-bapak di sini, jamaah masjid, seluruh warga di sini menerima rombongan kami dengan baik, jadi asbab keikhlasan bapak-bapak, jadi asbab pemberat timbangan amal di sisi Allah Ta'ala insyaAllah. Dan juga kami memohon maaf bila dalam rombongan kami ini ada tutur kata yang tidak sesuai dengan adat istiadat atau keadaan kampung, mungkin ada yang tersinggung dan lain sebagainya, atau ada tingkah laku gerak-geri daripada rombongan kami ini, kami minta mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Sebab kami ini rombongan ini seperti ini Pak, rombongan yang bergerak seperti ini dalam keadaan islah diri, memperbaiki diri, dan belajar mengambil tanggung jawab agama. Dan harapan kami juga, tentunya kami juga berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan juga warga bapak-bapak di sini jamaah masjid juga mengambil tanggung jawab ini. Karena ini bukan aliran Pak, ini agama ini adalah milik kita bersama. Maju mundurnya agama hari ini tergantung kita yang ada sekarang ini. Kalau kita mau maju generasi kita di belakang ini, generasi berikutnya daripada kita ini agamanya kuat, maka kita lah hari ini yang mesti buat pengorbanan yang sungguh-sungguh, sehingga Allah sebarkan hidayah. Allah sebarkan hidayah sehingga orang berlomba-lomba senang mengamalkan ini agama, dan bahkan orang di luar Islam pun senang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Seperti mana hari ini terjadi di luar negeri, di Eropa, kita lihat di Amerika, bagaimana setiap hari orang berlomba-lomba, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka inilah harapan kita bersama, karena ini bukan aliran Pak, marilah kita belajar juga mengambil tanggung jawab atas agama. Mungkin kalau belum mampu seperti kami 40 hari, yang ringan-ringan mungkin 3 hari. Kalau belum bisa 3 hari mungkin 1 minggu. Kalau belum bisa 1 minggu ya mungkin 2 hari kah atau 1 hari. Karena ini bukan kelompok tersendiri, kelompok tertentu, tapi ini adalah amalan Rasulullah SAW yang sudah memang berapa lama ditinggal oleh orang Islam, sehingga ketika muncul orang-orang yang bergerak, asing kelihatan, aneh kelihatan, tidak umum kelihatan. Sebab sudah lama memang dulunya ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Baru muncul kurang lebih berapa generasi yang lalu, 3 generasi, kurang lebih 100 tahun. Bermunculnya 1932, dibawa oleh ulama besar, munculkan oleh ulama besar. Maka untuk itulah kurang lebihnya mohon dimaafkan daripada penyampaian kami. Kalau penyampaian tadi ini benar, yang benar itu mutlak daripada Allah Ta'ala. Kalau ada kekurangan daripada diri pribadi saya dalam keadaan belajar menyampaikan perkara-perkara yang hak. Untuk sempurnanya majelis kita ini, marilah kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdih, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.